Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 pada hari ini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Akademik. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Zina Pitasari. Baiklah, saya Nesini Pitasari akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian website Penpot. Penpot adalah sebuah platform desain antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX berbasis web yang bersifat open source, berbeda dari perangkat lunak seperti Figma atau Adobe yang bersifat proprietary. Penpot dapat digunakan secara bebas dan dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas. Penpot dirancang untuk memungkinkan tim desain dan pengembang bekerja antara sama dalam satu lingkungan kolaboratif tanpa batasan lisensi. Dengan fitur-fitur seperti pembuatan wireframe, prototipe interaktif, desain komponen, dan pengelolaan aset visual. Penpot memudahkan proses perancangan antarmuka aplikasi dari tahap sketsa hingga prototipe siap pakai. Karena berbasis web, Penpot dapat dijalankan melalui browser tanpa perlu diunduh atau diinstal sehingga sangat fleksibel digunakan di berbagai sistem operasi. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan Penpot. Kelebihan Penpot yang pertama, open source dan gratis. Penpot bebas digunakan oleh siapa saja dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan tanpa biaya lisensi. Yang kedua yaitu berbasis web dan cross platform, dapat dijalankan langsung dari browser tanpa instalasi baik di Windows, Linux maupun MacOS. Yang ketiga yaitu kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat bekerja dalam suatu proyek secara bersamaan, mirip seperti Google Docs. Yang keempat yaitu integrasi developer friendly. Penpot dirancang dengan output berbasis web sehingga pengembang mudah mengubah desain menjadi kode front end. Yaitu yang selanjutnya kekurangan Penpot. Yang pertama, belum sejajar dengan kompetitor besar dibandingkan dengan Figma atau Adobe XD. Beberapa login eksternal masih terbatas. Yang kedua ada bugs dan ketidakstabilan. Karena masih dalam tahap pengembangan aktif, Penpot kadang mengalami bug atau performa lambat saat digunakan intensif. Yang ketiga yaitu komunitas dan dokumentasi terbatas. Dan kelebihan atau kekurangan Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sistem manajemen berbasis data relasional yang dikembangkan oleh Microsoft. SQL Server digunakan untuk menyimpan dan mengelola data struktur yang terorganisasi. Sistem ini banyak digunakan pada aplikasi berskala kecil hingga enterprise, termasuk sistem informasi akademik. SQL Server menggunakan bahasa standar SQL untuk mengakses dan memanipulasi data. Selain itu, SQL juga mendukung fitur lanjutan seperti storage, produksi, view, trigger, dan keamanan berbasis role. Kelebihan Microsoft SQL Server: 1. Stabil dan andal. SQL Server adalah terbukti digunakan oleh perusahaan besar dengan volume data tinggi. 2. Fitur keamanan tinggi, mendukung ekspresi, role-based access, dan edge trail. 3. Terintegrasi dengan aplikasi Microsoft, sangat cocok untuk digunakan bersama Visual Studio, Nets, dan Azure. 4. Dukungan transaksi dan backup otomatis, memungkinkan konsistensi data, keamanan terhadap kehilangan data. Kekurangan Microsoft SQL Server: 1. Biaya lisensi tinggi. Versi ekstensi atau standar memerlukan pembelian lisensi yang tidak murah. 2. Tidak open source, tidak Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pembuatan database dan desain aplikasi akademik. Langkah pertama yaitu buka SQL Server Management Studio dan login ke server lokal. Langkah kedua yaitu buat database baru dengan mengklik kanan dan tabel dan buat database baru. Langkah ketiga yaitu lalu pada database kita klik hingga muncul folder tabel dan kita klik kanan kembali untuk membuat new tab. Langkah keempat yaitu buat tabel user login
Dan langkah kelima yaitu buat tabel informasi profil mahasiswa. Langkah keenam yaitu buat tabel informasi akademik. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara langkah pembuatan desain aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi sistem akademik berbasis mobile, proses perancangan tampilan desain UI merupakan langkah penting untuk memastikan antarmuka mudah digunakan dan informatif. Ada pula langkah-langkah pembuatan desain aplikasi yang dilakukan menggunakan platform Penpot adalah sebagai berikut. Rancangan awal. Langkah pertama adalah menentukan tujuan aplikasi, yaitu menyediakan akses layanan akademik kepada mahasiswa seperti login, melihat profil, dan informasi akademik. Setelah itu, fitur-fitur utama yang akan dihadirkan diidentifikasikan di antaranya halaman login, halaman home, menu profile, menu informasi akademik, fitur logout. 2. Pembuatan halaman login. Desain halaman login dibuat menggunakan suatu artboard berukuran tampilan ponsel. Komponen yang ditambahkan meliputi files, username dan password, tombol login, logout atau ikon aplikasi di bagian atas. 1. Rancangan awal. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dan aplikasi, yaitu menyediakan akses layanan akademik kepada mahasiswa seperti login, melihat profil, dan informasi akademik. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 7 yaitu penambahan interaksi aplikasi. Bisa kita lihat pada gambar ini. Sebentar. Nah, di situ kan di halaman utama ada username, password, di mana ketika kita klik login, maka login akan mengarahkan kita kepada menu utama. Nah, ketika kita pencet icon ini icon profil, maka dia akan mengarahkan ke menu profil, di mana menu profil di sini profil di sini berisi profil Anda, informasi akademik dan pengaturan akun. Di bawahnya ada logo logout. Nah, ketika kita memencet profil Anda, dia akan mengarahkan ke halaman di mana ada informasi tentang informasi kita seperti nama, NPM, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat serta email. Lalu kita pencet keluar, dia akan kembali ke halaman profil. Kemudian kita klik pada halaman informasi akademik. Di situ akan menampilkan informasi akademik kita yang berupa nama kita, NPM, program studi yang diambil, SKS dan lain-lain. Kemudian kita klik kembali keluar, dia akan kembali ke halaman login. Kita klik tombol home untuk kembali ke menu utama. Terus kita kembali ke profil untuk akan mengklik logo logout dan akan kembali ke halaman login awal. Baik, yang ke-8 yaitu finali desain. Langkah akhir yaitu memastikan ukuran elemen sesuai dengan tampilan mobile, yaitu icon 6x24 pixel dan teks 12-24 pt. Kemudian lakukan uji klik, prototype, dan penyimpanan hasil desain. Baiklah, itu saja presentasi kami hari ini. Kalau ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.